Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, mari kita melihat video yang berikut dan mari kita tekan tombol like yang ada di bawah ini. Aurat ditaruh di mana, Bang? Auratnya sampai ke sini. Aurat itu apa aurat? An-Nur 31. Aku bantu baca Al-Quran ya. Ini mumpung bulan Ramadan, bulan memperingati turunnya Quran. Bisa baca ya, Bang ya. Biar kamu tahu jilbab itu ditaruh di mana. Nih. Pernah baca Quran nggak, Bang? Katakanlah Baca. kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya. Kemaluannya, Bang, bukan kepala. Dan janganlah menampakkan perhiasan bagian tubuhnya kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada. Yang biasa. Ini, Bang, dengar, Bang. Hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya. Ke dada, Bang. Hendak pula mereka tidak menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka. Nih, dengar ya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasan dalam kurung auratnya kecuali kepada suaminya, kepada ayah mereka, ayah suaminya. Jadi aurat istrimu itu bisa dinampakkan ke bapaknya, ke suaminya, ke putra-putranya, ke putra suaminya, saudara laki-laki. Jadi istrimu auratnya nampak-nampak itu, ke bapaknya itunya, kemaluannya. Astaga. Di mana ini, Bang? Waduh. Loh, ini tulisannya. Ke hamba sahaya, ke pelayan laki-laki. Bukan berarti tetongnya bisa ditunjukkan. Ish. Kemana ini? Mbak Agatha sekolah baru pemahamannya kayak gitu. Coba, kayak gimana pemahamannya, Bang? Kok serem kali Yang ini? maksud dengan aurat itu badan, muka, Aurat badan. Katanya di sini kemaluan. lekukan tubuh. Nggak ada di sini. Dikatanya kemaluan. Hendaklah perempuan beriman menjaga kemaluan. Sejak kapan kemaluan jadi di kepala? Bukan kepala. Loh, ini katanya kerudung ditaruh di dada. Kalau dada iya, tetongnya iya betul. Itu ditutup, tapi katanya bisa ditunjukkan sama bapaknya, sama bapak mertuanya, sama anak laki-laki, sama pelayan laki-laki. Oh my God. Boleh dalam rumah gitu. Saya follow bisa atau enggak ini? Urusan kau itu, yang pasti aku najis kalau kau. Oke. Hei, cemana itu? Kok bisa tetongnya Oh, istri yang kau dimaksud tunjukkan sama dengan bapakmu? itu tadi itu berpakaian seperti Gimana Mbak itu? Agatha dalam rumah boleh, tapi kalau keluar rumah Iya, harus kan katanya maksudnya kemaluannya. gitu. Kan aurat itu kemaluan, katanya boleh ditampakkan sama suaminya, bapaknya. Gimana itu? Maksud itu Dari berpakaian istrimu itu seperti Mbak nampak-nampak Agatha itunya. di dalam rumah bisa gitu, bukan Iya, di dalam rumah boleh. Misalnya ya, tak berbusana kayak gitu, bitis boleh di dengan depan tangan. rumah bapakmu, di depan bapakmu gitu. Iya, kalau Gimana berpakaian ini? seperti Mbak Agatha nih bisa di dalam rumah. Gitu, maksudnya gitu. Memang di mana dikatakan di luar rumah nggak bisa berpakaian kayak gini? Itu tadi Mbak Agatha baca. Loh, itu katanya kok nggak ada dibilang keluar rumah, nggak ada. Tapi kalau Kok kalau tambah-tambahin itunya ayatnya? Mbak Agatha pakai jilbab keren saya lihat. Jilbab itu di dada itu kata Quranmu. Coba mana? Jilbab itu dipakainya di dada, kerudung. Ya, taruhlah kerudungmu di dada. Tidak ada kerudungnya, Bang, bukan di kepala. Itu salah, itu Kristen. Kalau Islam kerudungnya itu, kerudungnya itu di sini. Di dada sesuai An-Nur tadi, di sini kerudung. Kerudung kalian gini. Loh, itu An-Nur.
Dan fungsinya pun di surah yang lain itu untuk mengenali kalian supaya nggak diganggu. Diganggu siapa? Begal. Karena ada bang viral di TikTok begal tete, begal pantat. Kalau Mbak kata pakai bikini gitu tetap diganggu. Nah, kan tengoklah otaknya. Coba suruh dulu istrimu pakai bikini, ditengok mamamu, ditengok bapakmu, ditengok anak laki-lakimu. Kau jangan buka-buka yang aneh-aneh kau. Ini pria bulca ini. Entah apa mau dibuka-bukanya celananya tadi. Kaki kau turun kau. Ini kalian tuh disuruh ditaruh sini. Kerudungilah dadamu. Begitu. Kalian makanya dengar Ustadz Kribo. Nih, kalian kan tadi gila si gondrong-gondrong kan ya. Ini ada nih Ustadz Gondrong. Namanya Ustadz Kribo. Nih. Kata Ustadz Kribo, kerudung di dada. Lah ini memang sesuai dalil memang. Kalau melihat perbedaan, karena menganggap jilbab itu wajib dianggap sesuatu, karena menganggap jilbab itu wajib dianggap sesuatu yang melanggar ini menggugat Tuhan. Akhirnya hilang akal sehat kita mengklaim semua ini nggak benar. Kan ini BPIP ini punya tanggung jawab dia terhadap ideologi Pancasila yang menyatukan negeri ini Pancasila bukan agama. Kalau agama banyak perbedaan, sesama Islam aja saling bunuh. Jadi kita jaga nih Pancasila. Dan kenapa sih cuma karena jilbab? Kalau boleh saya katakan jilbab itu bukan suatu perintah kewajiban. Kalau melihat dari ayatnya, Anjuran. itu kan hendaklah itu anjuran. Anjuran itu apa? Andaikan Anda sakit, makanlah yang bergizi. Kalau nggak makan tidak berdosa. Jilbab itu kalau saya pahami apa? Seperti payung. Kalau mau hujan bawalah payung. Kalau nggak hujan nggak harus dipaksa orang pakai payung. Tapi kan bagi seseorang yang menggunakan kemudian harus dilepas itu kan suatu hal yang besar loh. Saya bingung kemarin ribut nih. Yang buat ribut siapa? Di pihak anak-anaknya nggak ada masalah. Orang tuanya komplain. Orang tua yang di luar. Nah, orang tua dari Kenapa orang tua ikut campur? komplain. Maaf, ini jilbab, sholat, puasa itu kebutuhan personal. Tidak boleh siapapun intervensi. Bukan personal. Hak orangnya. Lah, ini anaknya mau. Kenapa jadi ribut? Dan cuma acara di 17-an. Kita untuk NKRI. Untuk kesamaan. Nggak murtad orang nggak pakai jilbab. Di ayatnya itu tidak ada tentang jilbab. Apabila Anda melanggar, Anda kafir. Ayatnya malah baik Tuhan supaya jangan diganggu. Jadi jilbab itu apa? Kondisional. Bukan sesuatu hal yang harus mutlak dipakai hari-hari. Yang dibilang aurat wanita itu apa? Sini sampai dada. Tidak ada mengatakan kepala harus ditutupin. Ini Ustaz kok sendiri Habib Kribo sendiri yang ngomong sesuai dalil An-Nur 31. Tuh, yang menyatukan kodoha itu katanya Pancasila bukan agama kau. Jadi berisik kan. Agama itu personal. Ibadah puasa pakai jilbab itu personal, gak usah kau berisik kali di sini. Imani aja di ini didengar. Terus dibilang rambut katanya itu aurat. Nggak ada. Mana ayatnya? Tentang aurat wanita itu apa? Ditutup sampai kepala. Itu cuma dada aja. Nah ini kerangka berpikir tentang jilbab ini yang perlu diluruskan. Besok-besok kalau ada perbedaan jilbab, jangan ramai seperti gempa bumi di Indonesia. Udah dibilang anjuran. Kalau kau nggak mau sariwawan, makanlah jeruk. Kalau sehatnya kau nggak usah kau makan jeruk, makanlah bonteng. Aurat itu kepala. Ini betul emang tadi dada. Kalau dikasih tahu orang tua, ini yang ngomong orang Arab. Habib ini, bibib gondrong. Tuh, kalian ini jangan berlebih-lebihan. Kata Tuhan juga, sesuatu yang berlebih-lebihan nanti muntah. Percaya kalian. Udah, tap-tap kalian.
Jangan berlebih-lebihan, secukupnya aja. Ngegip sampai WL, ya kurang nggak baik, berlebih pun nggak baik. Udah cepat. Udah, tuh Habib kau tuh, kau dengar. Kau jangan aneh-aneh kan, kau tunjukkan pula itu kau. Ustadz Karibo itu congor dia itu, Ustadz Termul itu. Bulu lebih congor, nggak ada ilmu. Tahu bisa bahasa Arab enggak? Kok lebih congor dari yang congor? Kok bilang Ustadz Karibo congor? Dia diundang, kau nggak diundang. Ya, rumah kau aja gelap kali kayak masa depan kau. Tengok, mukamu aja gelap. Masih mending Ustadz Karibo. Mendelik pun matamu nggak takut aku. Kecuali kau memang pemegang kartu kuning ODGJ, baru aku takut. Atau kau setan. Kau termasuk golongan mana? Setan atau gila? Kalau nggak biar ku turunkan. Terus kau kira nakut-nakutin anak kecil? Kecoa aja nggak peduli sama biji matamu yang mau keluar itu. Ini Ustadz Karibo ini Arab, bukan Yaman ya. Kalau Yaman itu yang bisnis cium-cium selop. Tengoklah kan, nggak sadar jadi mute. Inilah, memang parah kali. Keparahan yang paling parah. Sama dengan Abu Janda dia. Kalau kau Abu Duda, apa Abu Gosok kau? Udah buka puasa belum? Udah buka puasa ya? Kau mana puasa kau? Kau itu skip makan siang. Karena sorenya kau kayak ini, babi kelaparan, semua kau telan. Iya, orang puasa bukan berlebih-lebihan, yang ada aja. Tapi tradisi puasa sekarang udah kayak nggak puasa aku tengok, serius. Entah di mana esensinya, baca Quran Mana. julid iya, babi diurusin. Mana ada kau puasa? Tipu aja Iya, puasa kau. itu dilakukan saja, yang amalnya nanti Allah yang hitung gitu. Amal apa yang didapat dari nggak makan? Amal yang kau dapat dari nggak makan apa? Lapar. Iya, kita lakukan. Masa orang lapar dapat pahala? Kalau lapar dapat pahala, mending orang semuanya kelaparan sampai mati. Masa lapar haus dapat pahala? Konsep apa itu? Lapar haus itu karena nggak punya makanan, bukan dapat pahala. Agak lain. Congor, Mbak Agatha nih congor sama Habib Karibo sama Abu Janda saja ini. Iyalah congor. Kalau kau kan nggak punya congor, kenapa? Nggak ada ilmumu. Enggak, saya nggak mau debat, saya mau cerita-cerita gini aja, santai. Kalau debat kan Mbak Agatha sudah pernah debat dengan apologet Maaf ya, Islam, aku nggak tapi nggak biasa mampu, cerita kan? aku nggak biasa cerita sama orang gelap. Maksudnya gelap kali, nggak ada ilmu. Aku kalau nggak ada kredit untuk aku, ya nggak ada input untuk aku, sesuatu yang bisa dijadikan pelajaran untuk aku, ngapain aku buang-buang waktu sama kau? Mending aku nyanyi. Di jalur gajah aja kau biar ada inimu, apa namanya, pahalamu. Coba biar lebih banyak pahalamu, jangan di rumah, ke jalur gajah langsung. Sesuai nama itu. Lapar dapat pahala, itulah. Aus dapat pahala. Berarti selama berapa hari ini aku lapar, pahalaku banyak. Kalau dihitung-hitung pahalaku 1 tahun 6 bulan, mak, banyak kali pahalaku, udah segunung. Kalau saya lapar dapat bonus mah. Udah ger. Padahal aku kehabisan uang. Kau jangan gitu ya, aku bukan kehabisan uang lo puasa.
Hati-hati kau TJ. Aku puasa karena Tuhan loh. Enak pula gara-gara bisa nuang. Kau janganlah buka kartu kalau duitku nggak ada. Makanya kalian nge-gift. Kau pun masa kau mempermalukan teman seukuamu? Naikkan kakak ada hiburan. Tapi jangan on cam ya. Takut. Jangan on cam lah. Turunkan lagi. Iya, jangan on cam. Ini sudah terang nih. Tutup aja lah. Bukan semuanya tutup kamera, bukannya apa-apa. Aku gampang muntah orangnya. Gampang Gini. mabuk. Ini angkot aku. Kayak nengok sopir angkot. Apa-apa? Kata, saya mau tanya sedikit saja. Yesus itu terpisah dari Bapa atau dia Bapa sendiri? Satu rumah. Aku TF aja kakak, kirim norek. Ini kak ada di bio kak, nomor rekeningnya kak. Buka aja di bionya itu, Saweria itu nomor rekeningnya kak. Nah, Apa? saya mau tanya kok nggak dijawab ini. Udah tadi dijawab, satu rumah. Ih, Nah, Tuhan Yesus adalah Allah, iya kan? Benar. Berarti Allah itu sendiri ya, Yesus itu. Atau Yosua. Kalau di Mikana Yosua, kalau di Mbak Agatha Yesus. Itu kalau gimana di Quran? lagi? Kalau di Quran apa? Kidir. Kalau di Quran nggak ada Yesus, nggak ada Yosua. Apa pertanyaan? Jawab Oh, langsung. minum terus kok di padang pasir ya? Ya baru habis buka kan, harus banyak minum. Habis buka banyak minum. Pantaslah rusak ginjalmu. Iya, itu salah itu. Masa banyak minum rusak ginjal? Malam hari tuh nggak boleh banyak minum Rusak air habis. karena karena kau tuh udah mau istirahat. Kalau kau banyak minum air di malam hari itu ngerusak dan memperberat kerja ginjal. Makanya sebelum puasa konsultasi dulu sama ahlinya. Ahli dari mana sih? Gini, kalau di Al-Quran kami mengatakan seberapa banyak Mbak Agatha mendakwakan Bibel di kaumnya, itu nggak ada apa-apanya. Kalau di kami nggak ada dapat Nah, pahala. di mana ayat di dalam Quranmu habis buka puasa banyak-banyak minum? Dibahas. Ada Tuhanmu aja nggak tahu, bukan nggak tahu, nggak ngasih tahu. Kan? Dan disarankan juga ya sama ahli gizi minum itu air putih, bukan air sebentar. itu air kencing onta ya? Kok kuning kayak kencing onta? Nanti saya salah cara lagi akan hancur lagi nih. Berarti mulutmu itu penghancur. Kalau kau bicara hancur, berarti tutup aja lah mulutmu. Iya, berarti kau itu adalah penghancur, sama seperti ini monster Dokuma. Kau pernah nonton nggak Satria Baja Hitam? Ada namanya monster Mbak Agatha. Dokuma. Monster itu penghancur wilayah Kyoto. Login ke Islam. Hah? Cepat login ke Islam, jangan sampai Nggak terlambat. Ngapain aku login ke sana, orang cuma dijadikan pemuat SEX kalian di Kayak sorga. gini saya sudah sampaikan, nanti di akhirat nanti saya sudah bilang ke Tuhan, saya sudah sampaikan ke Mbak Agatha bahwa suruh dia masuk Islam tapi dia nggak mau. Nah gitu nanti Kau aja masuk neraka. Kau aja belum bisa masuk surga, ngapain kau nyuruh-nyuruh aku masuk nerakamu? Siapa orang Islam yang masuk surga? Kalau belum adanya orang Islam 1 biji yang masuk surga, ngapain kau ajak-ajak orang masuk Islam dengan kebohonganmu itu? Astagfirullah. Astaga Tuhan. Aku tanya dulu kau, siapa yang udah masuk surga rupanya? Satu orang lah yang beragama Islam yang udah masuk surga, siapa?
Belum, kami masih ada berapa tahap lagi. Kalau belum, yang penting kau masuk agama Buddha. Orang belum, ya udahlah, nggak yakin aku, nggak jadilah. Kalau dia Mbak Gata, Makasih. si Henok ya, Henok sama siapa yang udah di surga? Yang udah di surga Tuhan Yesus lah. Berarti bertempat ya Tuhannya. Bertempatlah, bertempat di hatimu, bertempat di surga, bertempat di bumi, bertempat di seluruh jagat raya ini. Dia memenuhi segala sesuatu. Gini, kalau menurut Mbak Gata, Tuhan itu adil ya? Yang nggak adil itu kan laki-laki yang istrinya 4. Di dalam Ya, Bibel, hanya di dalam laki-laki Bibel yang kamu beristri juga 4 banyak lah yang tidak laki-laki adil. di banyak Bibel kamu laki-laki yang punya istri sampai 1000 dengan apa itu? Makanya Masa banyak nggak dosanya. Makanya itu jadi pelajaran buat orang Kristen. Jangan sama seperti Daud, jangan sama seperti Salomo, jangan sama seperti Abraham, jangan sama seperti nabi-nabi yang banyak istrinya. Tapi Itulah gini, hukum Tuhan kamu. ada Harus betul seperti nggak? Adam. Istrinya cuma 1, Hawa, bukan Gini. Hawa. Benar nggak ada ayat yang mengatakan bahwa umpama Mbak Agatha cerai nih? Ih, banyak kali lemak aku Minyak. bikin. Aku mau operasi lah, potong lemak lah besok. Siapa bunuh diri, Bang? Iya, sudah dikandai sebelumnya dia sudah bahkan dia akan mati. Kenapa dia harus pergi lagi di kematian itu? Oke, Bang, yang namanya bunuh diri itu, Bang. Kenapa Yesus itu disalib? Karena dia mengaku Tuhan dan Allah. Nih, ini dosa Yesus. Tuhan Yesus, karena dia Tuhan atas orang mati, dari zaman Adam, ya kenal lah bro. Kenapa? Karena Adam sudah mati, dan Yesus mengenal Adam, Adam mengenal Yesus. Bukti Mbak buka Matius. Iya, Matius 1 dong. Sampai ke Adam. Nih, orang-orang ini nih. Nih, silsilahnya Yesus bahkan dapat nih. Sanatnya nyampe ya. Nyampe dong. Ini makanya Yesus itu adalah Adam yang kedua. Adam yang pertama gagal, Adam yang kedua itulah Yesus Kristus. Nah, ini juga menggenapi apa yang tertulis di dalam 1 Korintus 11 ayat 7 ya. Coba dibuka. 1 Korintus 11 ayat 7. yang nggak punya kitab Korintus kasihan ya. Ngaku-ngaku beriman kepada Injil. Ada? Coba baca. Sebab laki-laki tidak perlu menundungi kepalanya, ia menyinarkan Oh, bukan 8888. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, Oke, tetapi bentar. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, maksudnya adalah Adam tidak berasal dari Hawa, betul nggak? ya, Melainkan perempuan. berasal dari laki-laki. Nah, lalu ayat 9-nya, lagi pula laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Nah, itu. Jadi inilah yang kenapa saya bilang ini. Adam yang pertama itu, Adam 2, Adam suami Inul nggak diajak ya. Adam yang pertama, Hawa kan berasal dari sini ya. Nah, sedangkan Adam yang kedua ini berasal dari Maria. Maria ini juga disebut Hawa yang kedua karena Yesus berasal dari Maria. Makanya ini dikatakan ya, perempuan berasal dari laki-laki, laki-laki berasal dari perempuan. Mantap ya. Nah, makanya kenapa Yesus dikatakan, Maria dikatakan perempuan. Yesus pernah mengatai ibunya itu perempuan. Hai perempuan. Kenapa? Yesus sedang memanggil dia sebagai Hawa. Nah,
Ada kan yang mempertanyakan, oh Tuhan Yesus nggak sopan manggil emaknya perempuan, wanita. Ini Yesus itu justru menaruh gelar Hawa itu kepadanya, ibu dari segala ciptaan. Ya, karena kita semua yang sudah percaya kepada Kristus, kita semua berasal dari Kristus dan Kristus berasal dari Maria. Kemanusiaannya, jangan keilahiannya. Paham ya? Kalau udah kristologi paham, pasti paham. Seperti itu. Yang di bawah maaf ya, nggak tahu apa-apa ya yang di bawah. Mohon maaf, yang di bawah mah nggak punya kitab ya, nggak punya kitab. Yang nggak punya Toret, yang nggak punya Injil, yang nggak punya Jabur, tapi mengimani, mohon maaf kagak dibajak. Karena kalian tidak mengerti apapun tentang kitab suci. Makanya Yesus bilang kalian sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci. Sebab hari di mana manusia dibangkitkan nggak ada kawin mengawin otak separuh. Silakan Kak Rosa, ada lagi yang mau ditanyakan? Udah cukup Mbak. Ya, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati ya Mbak, makasih. Sama-sama. Mantap Kak penjelasannya, belajar kristologi nggak percuma. Ya kalau percuma gratis dong. Oke, kita naikkan yang lain ya. Aduh, udah sore juga ternyata. Halo, Pak Rejon Rusli. Halo. Ya, bapaknya padahal baru mau gue bilang namanya paganable banget loh. Nama paganable banget. Oke. Nih ya, yang nanya mana muka Tuhanmu yang paling benar ini? Karena Kristus sendiri yang melukiskannya. Halo, Kak Sondang siapa ini titik. Halo Kak. Mikum. Halo. Ya, silakan Kak. Ya. Naik mau denger aja ya. Oh, siap. Tuhan memberkati Kak Sondang. Orang-orang bodoh chill aja ye. Kenapa Yesus bisa disalib? Karena Musa sudah menuliskannya. Yesus itu nggak mau bikin malu Musa ya. Ketika Musa menuliskan di dalam kitab Toretnya, Toret. Yesus ini nggak mau bikin malu nabi-nabi ya. Ada nabi bikin malu, yaitu nabi apa itu? Karena nabi mendukung nabi ya kan. Nabi Yesus mendukung Nabi Musa. Kenapa gue bilang gitu? Ya iya kali nabi nggak dukung nabi. Cuma nabi yang sebelah kagak dukung nabi kita. Ya kan? Nabi lo mana pernah ngedukung nabi lain? Nabi lo aja nggak ada yang dukung. Mainnya sendiri soalnya. Kalau Yesus mendukung Nabi Musa mendukung Nabi Yesus. Nah Nabi situ siapa yang dukung? Kagak ada yang ngusung juga, nggak ada yang dukung juga. Maaf ya, nggak diverifikasi ya sayangnya. Ulangan 21 ayat. Nah ini, jadi kenapa Kak Yesus kok disalib? Ulangan 21 ya, ayat 22. Musa menubuatkan dia digantung di sebuah tiang atau disalib. Ya, nabi yang tereliminasi yang itu. Yesus nggak mau bikin malu Musa. Musa udah sesumbar ya. Kalau kita bilang ya, Musa ini udah kepalang sesumbar ya. Ngomong ada yang disalib. Kenapa nggak on cam Bu Guru? Ini kan lagi on cam. Ini kan lagi mengajar. Nih ya. Dia mendukung ini. Nabi Musa loh. Nih, Yesus juga mendukung ya. Ini saling verifikasi ya. Musa mendukung Yesus, Yesus mendukung Musa. Yang nggak dapat dukungan maaf yang nggak terakreditasi. Kok sepi? Ini baru, akun baru ya.
Penontonnya juga baru 5.000 ya. Kalian follow aja ya teman-teman ya. Akun aku yang besar-besar, yang keramaiannya lebih-lebih dari keramaian orang demo, itu sedang di-banned. Akun saya itu udah bisa demo kalau sekali live. Ini mah agak sepi ya. Tapi dimaklumin aja yang ratusan ribu yang di sebelah Ono juga kalau live cuma 200 orang. Oke, selain dia mendukung Nabi Musa, ternyata jaburnya Daud juga. Ya Kak Kagu Yahime. Ya kena banned Kak. Ya dimaklumin aja Kak, banyak setan-setan yang makhluk-makhluk goib di room saya ya. Oke, kita baca jaburnya Daud ya. Si Daud punya jabur. Jadi kita harus mengimani jabur. Tapi lu mengimani jangan yang gak ada jaburnya ya. Ini diimani, jaburnya gak ada. Mana sih jaburnya Daud? Jabur itu perjanjian lama, perjanjian baru ya cuy. Aduh, ada kemarin ulangan dibilangnya kitab nabi-nabi anjas. Nih, jadi Tuhan Yesus gak bikin malu sama jaburnya Daud. Ya, ini di Jabur 22 ya. Jabur 22 ya, ini dikatakan, mereka menusuk kaki dan tanganku, segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton dan memandangi aku, mereka membagi-bagikan pakaian dan membuang undi atasku, menusuk kaki dan tanganku, kata Jabur Daud. Jadi Yesus itu kenapa disalib Kak? Supaya nggak bikin malu si Daud. Daud sudah menuliskan Yesus ditelanjangi, sudah menuliskan Yesus ditusuk kaki dan tangannya, dikerumuni oleh anjing-anjing, yaitu orang-orang Romawi. Nah, jadi tulisan Daud dibenarkan Yesus. Yesus membenarkan Daud. Yesus membenarkan Musa. Musa menuliskan Yesus. Daud menuliskan Yesus. Cie-cie saling konfirmasi ya. Nabi mendukung Nabi. Tapi ada Nabi abad 7. Loh kok bisa lah. Nabi abad 7. Ini siapa yang kenal? Ini Nabi abad 7. Ini siapa yang verifikasi tulisannya? Siapa Bambang? Ini siapa? Kenapa Daud mengenal Yesus? Yesus mengenal Daud. Kenapa Musa mengenal Yesus? Yesus mengenal Musa. Ini siapa? Siapa ini? Siapa ini? Nabi Rock. Siapa? Gue nggak tahu ini. Kok bisa percaya Nabi yang nggak pernah diverifikasi? Oke, itu dia ya. Oh, sabar Bang Wawan. Baru mau kukeluarkan buktinya. Kau pun Matius 17. Nih, kenapa ya? Oh, pro banget ini Nabi Yesus ini. Nabi paling pro ya yang saya tahu ya. Ngerinjas. Sul, tap Sul. Sul, tap Sul. Samsul maksud gua. Sul, jangan lupa tap. Matius 17. Loh. Yesus bicara dengan Elia dan Musa. Kenapa? Tampaklah, aduh ini, tolong ya Om Burhan, saya butuh iPhone Om. Ini saya nggak nampak ini Om. Tolong ya Om ya, ini aduh saya butuh iPad Om. Nih Om Burhan biasanya nyediain iPhone ya kalau buat anak-anaknya yang nggak punya iPhone. Ini saya DM ya Om ya. Nih, tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan siapa nih? Nabi Yesus, cu.
Nabi Yesus dengan Nabi Elia dan Nabi Musa. Ada Elia yang belum mati, ada Musa yang udah mati. Ini nabi yang masing-masing mewakili dari orang hidup dan orang mati. Elia ini mewakili orang-orang yang belum mati. Musa mewakili orang-orang yang sudah mati. Berarti Yesus ini nabi atas orang mati dan orang hidup. Tunggulah patut dan benar memberkatimu, ya Allah Tritunggal Maha Kudus. Nah, keren ya, keren dong. Nabi Yesus Cie reuni sama Musa sama Elia. Nabi situ kok nggak diajak kan ya, dikonfirmasi sama tulisan Toret Musa dan tulisan Jabur Daud. Yuhu. Nah, kok bisa Daud sesumbar bilang tertusuk kaki dan tangannya? Kok bisa Musa bilang Yesus disalib? Kok keren ya? Ini dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, cuy. Ada petanya, bukan peta buta ya? Ada petanya ya, ini peta-peta yang udah ada dari zaman dulu ya. Ada yang nggak ada nama kotanya, di peta itu ada nama kota yang nggak pernah ada ya. Ini nggak pernah ada di abad 7. ini nggak pernah ada kota ini. Kota ini kagak pernah ada, baru ada di abad-abad baru. Nah, nih. Jadi semua kitab kami nih dari kejadian sampai Wahyu ini ngomongin ini. Ini bintang utamanya ini. Ini bintang utamanya kocak ini. Ya. Ini bintang utamanya nih. Ini bintang tamu plus bintang utama nih. Nah, nanti akhir zaman ini juga ini bintang utamanya nih. Emang ada bintang yang lain? Di akhir zaman ini yang datang. Mohon maaf, yang lain-lain kagak ada, kagak diajak. Ya, ini kenapa gue bilang kok udah Musa aja udah ngomongin ini kejadian, cu. Ya Allah ya Tuhan. Ya. Di dalam kitab Kejadian ya, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala iblis. Itu ngomongin ini. Keturunan perempuan siapa? Nih. Aduh. Alkitab bonyok ini. Tolong Om Burhan, Alkitab saya udah jelek. Nanti saya DM ya. Tolong transfer duit ya Om ya. Ini mau Bu. Nih. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, antara keturunanmu dan keturunan perempuan. Blur Om, gimana sih transfer dong Om? Lu najis ngemis. Iya dong, gak apa-apa gue ngemis. Yang penting gue ngemis itu bukan buat gaya-gayaan, buat ngejelasin firman Tuhan. Nah, lu cuman buat beli sepatu Nike ngapain? Buat beli jam tangan jangan ngemis dong. Gak usah, ini untuk ini. Nah, keturunan perempuan. Siapa keturunan perempuan? Siapa keturunan perempuan di dunia ini? Nih, maaf ya, bukan keturunan yang kagak jelas bapaknya ya, yang udah dalam perut 4 tahun, bukan. Mau ditransfer Bu Gembala tahu baik. Nah ini ya, jadi dari kitab Musa ya, Toretnya si Musa, ini udah ngomongin Yesus. Ada lagi di dalam kitab Ulangan ya, seorang
keturunan darimu akan kubangkitkan. Nah, itu dalilnya. Bentar. Kita cari ya. Dari antaramu akan kubangkitkan seorang nabi. Ini Taurat Musa ini menubuatkan Yesus. Ngeri nggak tuh? Ya. Seorang nabi akan kubangkitkan. Nih yang suka dikirain yang sebelah ya. Di antara bangsamu. Nih. Ulangan 18 ayat 18. Mantul. Nih ya langsung gua gaplok nih. Yang bilang-bilang nabi yang lain ya. Ulangan 18 ayat 18. Nih. Seorang nabi, akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka. Dibangkitkan ya, nggak bangkit itu mana nabi apa? Ini kalau dibangkitkan artinya sebelumnya mati lalu bangkit. Nah Yesus, ini ngomongin Yesus, nabi yang kubangkitkan ini beneran dari mati dibangkit, bukan dibiarin 3 hari. Ini bukan seorang nabi akan kubiarkan dieler 3 hari, nggak ada. Langsung auto bangkit. Seorang nabi akan kubangkitkan. Ini berarti Taurat Musa udah ngomongin Yesus. Nggak pernah dibilang seorang nabi akan kueler 3 hari baru gua buang di kubur. Kitab bohong. Woi. Buktiin dong kalau kitab kami ini bohong dengan yang asli. Tunjukkan yang asli. Yang bilang ini kitab bohong, yang asli mana? Ini. Ada nabi dieler 3 hari. Kita mah tidak ya Kak Fon ya. Oke. Itu nabi atau nopel? Kalau ini nopel, kenapa kejadiannya benar terjadi? Nopel itu fiktif. Ini kenapa beneran terjadi? Kenapa bangkit? Saya tanya, kalau novel itu nggak bangkit, cu? Hah? Ini ya, Musa, nih saya kasih tahu kalau ini novel nggak mungkin. Musa itu 1500 tahun sebelum Masehi. 1500 SM ya. Musa itu hidupnya 1500 tahun sebelum Masehi. Nulis apa dia? Ada nabi dibangkitkan. Oke. Ada nabi yang dibangkitkan. Terus abad 1 ada nabi yang dibangkitkan, siapa? Yesus. Gitu loh. Maaf ya, jadi pertanyaan-pertanyaan receh kalian ini Alkitab saya ini bisa membaca menjelaskannya. Gitu loh. Sorry ya. Udah common era ya. Iya, ED. Annual Domino. Ya. Common era sama aja ini bahasa Inggris. Ya kan? Nih ya. Kalau yang 7M bukan 7 rendah. Om Burhan beli chargeran Om. Ini udah lobet nih bateraiku. Om beliin power bank Om, anjas. Minta apa-apa Om Burhan. Nanti gua DM ya Om ya. Nah ini ya. Nah ini. Ada 7 Masehi yang tidak diverifikasi ya, tidak pernah bisa diuji kebenarannya. Kamu tahu penulis kitab fiksi J.K. Rowling ini menulis Harry Potter. Keren ya, Harry Potter ini keren, dia menuliskan ini banyak sekali keajaiban, agak-agak keren dan ngeri-ngeri sedap. Tapi ini nggak bisa dikonfirmasi karena ini adalah fiksi, bikinisasi. Tapi ini bisa karena sudah dibuktikan abad 1 oleh Yesus, dia mati dan bangkit. Nah ini dongeng, ini pasti DONGENG
NG. Dongeng sayang. Itu udah nggak lain nggak bukan itu. Udah fix. No debat, no kecrot. Ya, gitu ya. Jadi paham ya. Kalau yang terverifikasi dan terbukti ini disebut faktual, tajam, dan terpercaya. Ini simbol SCTV ya. SCTV ya. Tajam, faktual, dan terpercaya. Nah, kalau ini dongeng. Ini dongeng. Siapa ini? Ada yang kenal ini? Ada yang memverifikasi? Nggak ada sayang. Ya. Ini hanyalah suratan takdir. Tetapi ini benar-benar ada. Nah, gitu ya. Jadi yang untuk mengatakan ya, Tuhan saya itu dongeng apa segala macam, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf ya. Kalian lihat dulu faktanya. Gitu ya. Tap-tap dia Dauni. Aduh, Ririn, 5 domba maksudnya apa sih saksi 5 domba? Jangan suka bersaksi dusta lah. Gak boleh, gak baik untuk kesehatan biji mata dan mental ya. Oke, kita naikkan Handi Sadatun. Baik. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Sebelum Mbak Bulan ini nanti, Mbak Rock ini nanti nge-gym. Halo, Pak Handi Sadat. Halo. Mikum. Pak Handi. Pak Handi Sadatun. Demi Ale kena Bennett sayang. Halo Pak Rejon. Halo. Jelek tulisanmu. Ya nggak apa-apa Mas Roy. Halo. Silakan Pak Rezan, ada yang mau ditanya seputar iman Kristen. Sorry ya Mbak, ini mau tanya tentang kasih. Kasih apa nih Pak? Kasih duit, kasih gift, kasih lapor, kasih geruduk, kasih yang mana nih? Ada begitu banyak kasih di dunia ini Pak. Ya makanya mau tanya. Iya, kasih yang mana? Sebenarnya kasih ini kan banyak ya. Kasih itu lemah lembut, ramah. Oh, bukan. Kasih itu macam-macam Pak. Ada namanya agape. Ada yang namanya storge. Ada yang namanya filia. Gini, ada Mbak. yang namanya eros. Apalagi boy yang di bawah boy? Silakan Pak. Gini Mbak, mau tanya ini gimana sih? Apakah manusia ini bisa menjalankan kasih itu dengan baik? Persoalannya gini Mbak, kasih ini kan susah dilakukan oleh manusia. Enggak lah, Terutama gampang manusia ini Pak. kan Gampang. Kasih itu paling gampang dilakukan Pak. Bless me God, kasih dulu 1.000. Dikasih nanti tuh. Persoalannya kan manusia ini kan dari daging, punya emosi, punya marah. Manusia ini melaksanakan kasih ini apa betul bisa melaksanakan atau tidak, Mbak? Bisa Pak, bisa. Dan kalau memang betul-betul kalau memang tidak dilaksanakan, dosa apa tidak? Kasih dilaksanakan, tidak dilaksanakan gak ada hubungannya dengan dosa. Karena kasih adalah perbuatan baik. Perbuatan baik ini bagaimana bisa mendatangkan dosa? Yang mendatangkan dosa itu adalah melawan Allah. Ini persoalannya gini, kalau tidak melakukannya gimana, Mbak? Nggak apa-apa, nggak dosa. Pak, misalnya Bapak tidur, dosa nggak sih Pak? Saya tanya. Ya udah, tidak melakukan ya kan seperti dorman atau tidur. Iya benar. Kalau tidak melakukannya ya tidak apa-apa. Yang namanya dosa ini Pak, dosa itu apa Pak? Membunuh, bersaksi dusta, sabar. Mencuri, ini baru dosa. Ya saya ngerti. Ah, Pasti mencuri, iya. membunuh itu dosa.
Tapi kalau kita tidak melakukan kasih itu kan banyak. Kasih itu adalah Bukan tindakan. hanya- bukan iya, kasih itu kan tindakan. Tindakan memberi dan membalas. Ya, Ini. maksudnya ini manusia ini kan belum tentu melakukan kasih itu dengan Itu baik. kan kau, Pak. Jangan orang aja kau ini. Aku kan kasih. Nih contoh, saya kasih tahu contoh ya, Pak ya. Gini, contohnya. Mbak marah. Nih, saya mengajar. Ini bukti saya mengasihi orang-orang goblok yang ada di bawah ini. Paham? Jadi kasih itu tindakan, enggak ada N-nya. Tindakan mengupgrade diri ke arah positif. Bukan positif hamil ya. Kasih adalah tindakan mengupgrade diri ke yang positif, ke arah positif. Nah, mengajar itu adalah tindakan kasih. Ini udah gua tulis, nggak usah lagi lu bikin di situ filia, storge, eros, agape ya. Ini ada kasih yang terakhir ya. Kasih gift. Nih, ini yang terbaru. Ya. Itu yang terbaru. Ada kasih yang terakhir ya, yang kelima itu adalah kasih gift. Nah, ini. Ada lagi yang keenam ya, Pak, jenis kasih. Kasih laporan ke polisi. Nah, ini Pak yang paling fatal ini. Nih. Kasih laporan yang ke polisi. Ini kasih yang kasih geruduk ya, ini yang ketujuh, Pak. Kasih geruduk. Ini kasihnya melebihi. Ini silakan Pak, contohnya apa Pak? Jadi contoh perbuatan dosa itu adalah ini Pak, kasih geruduk. Nah itu Pak. Silakan Pak Rejom. Iya, saya ngerti Mbak. Maksudnya ini apa benar-benar manusia itu bisa melakukan hal itu? Maksudnya Bisa saya, Pak, bisa. Kan tadi sudah saya Karena bilang Pak. kasih ini Kamu mencintai istrimu dan tidak berselingkuh, itu perbuatan kasih. Ya, memaafkan itu perbuatan kasih. Walau orang ada yang nilep donasi ke saya aja saya maafin Pak, ada Pak. saya ngerti. Saya ngerti. Yang mana nih Pak? Saya ngerti itu Mbak. Gini, maksudnya kita melakukan kasih ini paling sulit. Kalau Ya itu bagi Bapak, bagi saya enggak. bukan. Astaga Tuhan. Capek ya Pak ya. Bapak kalau sulit, Bapak kesulitan Pak. Makanya Bapak itu harus melakukannya itu karena Tuhan Yesus. Kok sulit? Ya kena pelanggaran anjir. Aduh, selamat malam Pak Gian. Atau sulit ya saudara-saudara ya. Belum apa-apa, ini kasih lapor nih. Ini nggak enak anjir. Lu bisa nggak sih setiap gua live nggak usah kasih lapor gitu loh. Lu masalah hidup lu apa Bambang? Ya, belum apa-apa udah kasih lapor. Aduh Tuhan. Nah ini Pak, saya bilang tadi ya. Ini Pak, salah satu bentuk kasih ini kasih lapor. Ini kasih yang ke-6. Ini kasih yang ke-6. Kasih laporan. Ini langsung dikasih tunai nih. Tap-tap ya oi. Kasih report Pak. Aduh, ada aja ya kan. Jadi kalau Bapak bilang sulit Mbak melakukan kasih itu, udah Pak. Nih, kalian itu sudah melakukannya. Kasih lapor, ya, kasih geruduk, udah. Ini kasih gift yang belum. RT 6 kali-kali kasih gift gitu ya. Kasih yang ke-5. Jangan kasih yang ke-6 sama yang ke-7 ya. Ya gitu.
Oke Pak, jadi nggak ada yang sulit ya Pak. Nah 300 orang di room saya ini udah melakukan kasih, jadi nggak sulit nih kasih gift. Ada Bapak aja yang belum kasih Pak. Jadi kalau Bapak bilang sulit Mbak melakukan kasih, kasih dong Pak. Kasih. Nyata tuh kasihnya. Yang ini juga nyata kasihnya nih ya. Kasih laporan. Kasih report. Nah ini kasih tap-tap. Jadi nggak ada yang sulit Pak. Semua kasih itu, semuanya itu nggak ada yang sulit. Kasih sempurna itu Kak Mia, betul. Udah Pak, kasih geruduk jangan ya Pak, ampun. Nah kita tanya dulu ya, apa benar kasih itu sesulit itu? Tidak. Nih kita cari ya. TU yang sulit Kak. Yang bilang TU itu sulit Kak, tolong dicoba ya. Gini Bang, caranya ya Bang ya. Kasih TU itu nggak sulit Bang, TikTok Universe ya. Yang pertama isi dulu koinnya. Nggak ada yang sulit di dunia ini, makanya saya bilang jangan dipersulit lah. Mama sopice deh. Silakan Irgi. Silakan. Abang agama pagan ya? Oke, silakan Bang Pagan. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Ya, selamat malam Bang. Kakak, saya bisa tanya Kak? Boleh lah. Mengenai Matius 4 ayat 7. Apa dikatakan di situ Bang? Matius 4 ayat 7 Bang. Silakan. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan. Terus kenapa dia pergi serahkan diri? Bunuh diri itu kan sama saja halnya dengan ini. Apa Bang? Siapa bunuh diri Bang? Siapa bunuh diri Bang? Yesus tahu kan dia sebelumnya dia tahu bahkan dia akan mati. Kenapa dia harus pergi lagi di kematian itu? Oke Bang, yang namanya bunuh diri itu Bang, dia ngerjain sendiri. Kapan hari Yesus naik sendiri ke salib? Kapan dia menusuk dirinya sendiri Bang? Bang jangan gila dong Bang, Anda ngerti nggak sih arti bunuh diri? Bundir, nih Bang, bundir itu dikerjain sendiri Bang. Dia sudah tahu bakalan disalib kan? Iya, saya juga Bang. Orang, nih, saya tanya Anda, kamu tahu nggak? Dia sudah tahu kalau tentara sana juga tahu dia bakalan mati ke perbatasan Bang. Hei, goblok. Tentara sana, nih saya kasih tahu kau ya, di bawah. Tentara, nih ya goblok banget sinian. Tentara juga tahu kalau ke perbatasan bakalan mati. Kok kira tentara bundir? Gue tanya lo, kok kira polisi yang mengamankan orang-orang suka demo, ada yang demo itu bawa golok, bawa arit, bawa pacul, parang. Ini tau nggak? Polisi dan tentara tahu resikonya bakalan luka dan metong bisa. Tapi kenapa? Ini yang namanya berkorban, kupluk. Lo bedain berkorban dengan bundir. Ih, longor. Bundir itu upaya mati sia-sia sendiri, dilakukan sendiri. Makanya Bang, orang yang bundir itu diem-diem. Ya, nggak ada yang tahu. Bundir disaksikan rame-rame namanya bukan bundir. Aduh, longor, Mukidi. Bundir itu lo ngerjain sendiri, sayat sendiri, lakuin sendiri, nembak sendiri kepala lo. Lah dia Yesus kagak anjir. Tentara, nih saya kasih tahu. Ini tentara, polisi, ini kalau lagi dalam kondisi dia berperang Bang, ini tahu resikonya itu metong. Betul. Bedakan bundir dengan berkorban. Lu tahu nggak? Saya kasih tahu kamu. Kenapa Yesus itu disalib? Karena dia mengaku Tuhan dan Allah. Nih, ini dosa Yesus. Ini kesalahan Yesus sehingga dia disalib. Karena mengaku dia Tuhan dan Allah. Paham kau? Ini. Atas karena ini
penghujatan yang dilakukan ini salahnya Yesus. Ini salahnya. Salahnya Yesus itu apa? Ngaku Allah. Paham kau? Ini. Ketika dia mengaku dirinya Allah, dia dijatuhi hukuman. Paham kau? Padahal dia Allah, dia Tuhan. Makanya Yesus itu mati disalibkan tanpa dosa dan salah. Ya, tapi orang-orang mengatakan dia menghujat Allah. Orang-orang mengira dia berdosa karena dia mengaku Tuhan dan Allah. Atas kesalahan ini yang dikirain orang Farisi itu, ya, dia diduga menghujat Allah, padahal dia memang benar-benar Tuhan dan Allah. Dia nggak punya dosa dan dia bukan bundir, goblok. Paham kau? Jadi kau ngerti ya sekarang bundir sama berkorban. Udah paham sampai sini, Dek? Aduh, itu bagaimanapun. Oke, daripada pusing-pusing ya. Bisa menjelaskan kenapa Yesus digantung di atas kayu salib. Tadi ulangan 22 ulangan 21 ayat 22 dikatakan Musa bahwa dia disalib. Nah, ini saya tanya, ini dari mana dalilnya? Allah, ini Allah kan tulisannya kan. Ini di atas ini ditaruh. Saya tanya, ini dalilnya mana? Ini ditaruh di atas ini. Dalilnya. Apakah semua perbuatan mana dalilnya? Dengan dalil? Dalilnya mana? Kalau ini kan ada dalilnya nih, Yesus disalib ada. Ini ada. Dia tertusuk kaki dan tangannya, ada dalilnya. Ini gimana? Ini ditaruh di atas ini, dalilnya mana ini nih? Ini saya tanya, nih dalilnya mana? Nih ada tulisan yang ini tadi. Nah, ini kenapa di atas ini nih? Ini. Terus ada dalilnya apa? Itu menyerupai saya terus bikin salib. Bentuk ini saya dalilnya dulu ini. Dalilnya mana ini? Ini mana kalau dalilnya? Kamu ini dalilnya mana? Ada nggak dalilnya? Kamu memang intel. Maksudnya begini. Loh, saya cuma nanya dalilnya di mana? Tuh kan, dibilang nggak usah neko-neko, mending pulang. Dia turun sendiri ya. Kenapa? Karena nggak ada dalilnya. Kasih dalil dong. Tuhan Yesus ada dalilnya disalib. Lah kamu nggak punya dalil. Kamu salah orang. Tek. Gitu loh. Halo. Tertekan. Halo. Halo Jumianti. Tertekan saudara. Irgi sudah bergabung. Tadi kenapa keluar Irgi? Kenapa turun? Ngomong nggak ada jelas-jelasnya. Kasih dalil dong. Saya tuh kalau live itu pakai dalil. Yesus disalib ada dalilnya. Lah kamu nggak ada dalilnya. Saya cuma nanya gitu doang. Halo Rehan. Ini kayak halo, lagu kamu ya. lonte. Oh, Anda mau ngelonte boleh. Mau bayar berapa? Punya duit nggak? Jangan-jangan dong. Cuman gitu doang. Tebak agama ya teman-teman, tebak agama. Tebak agama. Oke, kita naikkan. Baca itu dalilnya. Dalilnya sudah baca. Apa? Mana? Di mana itu dalilnya sudah baca. Mana? Di mana dalilnya? Mana? Lu ngomong apa sih? Al-Baqarah ayat 183. Baca. Kamu baca ya, kan kamu tanya Bang, kesini itu kau jangan ngomong kotor lah bang. Ngomong bener-bener aja bang. Ada tulisannya. Baca. Nah, di mana dalilnya? Aku baca ya, aku baca. Diam, aku baca. Dia baca dalam hati. Lo kenapa baca dalam hati, Blon? Aduh, lu baca apa? 272 orang kecewa ya. Gara-gara lu baca dalam hati. Bang, bacanya yang bener dong, Bang. Ini jangan sampai saya nyanyiin nih, Bang. Lu baca apa?
Ini kok kasih mute ini dengarin. Ih, saya kasih mute. Dengarin Tidak ini ada yang dalilnya. kasih kau mute. Ini dengar dalilnya. Di mana Wahai dalilnya? orang-orang- Baca. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang saya selalu Udah salah kenceng lagi bang, tengok muka saya bang, cantik bang. Lari dia. Wah, orang-orang beriman diwajibkan puasa, apa hubungannya sama ini? Apa hubungannya Bambang? Ah, lu mukidi nggak jelek. Berpuasa, puasa sebulan lebih puasa. Ini kapal terbang, kapal laut. Jokesku sebatas Halo, kapal terbang. Tertekan Bapak ini, saudara. But. Si Borpas nggak jemu-jemu memandangku ya kan. Cantik banget ya. Cantik banget. Cantik ya. Ini memang pasangan serasi antara gue dengan Abang Toji ya kan. Cantik banget ya. Ini gue. Shalom Tuhan. Ini lagi Tentunya gue. kita sudah Mau apa ya lo? Dan dibicarakan oleh apologet Kristen bersama dengan orang yang menanyakan iman Kristen, dan lagi-lagi mereka membahas tentang iman Kristen terkait tentang Yesus Kristus ya. Pertanyaan-pertanyaan yang serupa terus disampaikan kepada apologet Kristen ini, dan luar biasanya apologet ini menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan baik, dengan jawaban yang sangat luar biasa dan jawaban yang pastinya memberkati kita semua. Menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan, menjelaskan bahwa Yesus adalah Allah yang dari sorga, menjelaskan bahwa Alkitab benar firman Tuhan, dan menjelaskan iman Kristen lainnya tentunya ya sangat alkitabiah, dan sekali lagi ya sangat memberkati kita semua. Nah, saudara dalam Tuhan, setelah menonton dan mendengarkan apa yang mereka bicarakan di video tadi, kira-kira apa yang menjadi tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan dan komentar yang memberkati kita sekalian. Dan jangan lupa tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Sekiranya melalui video ini banyak jiwa-jiwa yang memuji memuliakan nama Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Nah, saudara dalam Tuhan, banyak pertanyaan orang-orang di luar sana tentang Yesus. Bahkan ada orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa kita sebagai orang Kristen mengimani Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja dari segala raja. Sebagaimana Yesus sendiri berulang kali ya menyampaikan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita saat ini bahwa dia adalah Allah. Ya, dia mengatakan dia adalah Tuhan dan Guru. Dia menyamakan dirinya dengan Tuhan dengan mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Dan berbagai cara Tuhan Yesus menunjukkan dirinya sebagai Allah, ya, juga melakukan berbagai mukjizat, ya, menyembuhkan orang sakit, ya, memelihkan mata orang buta, menyembuhkan orang tuli, bahkan dia membangkitkan orang mati. Ya, Lazarus sudah dikubur beberapa hari. Lalu Yesus datang memanggilnya dan Lazarus keluar dari kubur dan hidup kembali. Dan juga berbagai mujizat yang dia lakukan ya sebagai bukti bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, saya percaya bahwa iman kita adalah iman yang teguh dalam Kristus, iman yang tetap kuat, tetap kokoh, dan percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan dalam kehidupan kita. Sebagaimana Yesus berkata, dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Ya. Nah, saya pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video ini memberkati kita, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.